Besti, kalian punya nggak temen yang kayak Dajjal? Kayak Dajjal. Jadi ini itu kisahnya Umi. Umi itu TKW Singapura, dia kerja di sini itu baru 1 tahun 8 bulan lah. Pokoknya intinya belum sampai finish, tapi dia itu sudah ada rencana untuk renew kontrak sama majikannya yang sekarang. Tapi ada satu hal yang tak terduga yang dialamin sama si Umi ini yang ngebuat harapannya dia itu pupus, bahkan bukan cuma di majikan itu tapi untuk bekerja di Singapura selamanya. Karena satu ini nggak tahu bisa dibilang kebaikan atau keteledoran, karena gara-gara satu perkara ini Umi itu kehilangan haknya mendapatkan izin kerja atau izin tinggal di Singapura. Jadi awal mulanya begini, Umi ini kan kerja di majikan ini udah 1 tahun 8 bulan. Nah dia itu punya teman, ya kenal di sini juga, maksudnya bukan teman dari rumah atau kenal sudah lama gitu. Intinya dia kenal di sini baru sekitar 1 tahunan lah gitu. Si Mbak ini itu sudah senior dia di Singapura sini. Dan si Mbak ini namanya Ade. Jadi ceritanya si Mbak Ade ini tiba-tiba mengeluh sama si Umi, bilang ibunya harus dioperasi segera dan dia butuh uang. Sedangkan sedangkan Mbak Ade ini mau ngambil pinjaman, datanya dia itu sudah dipakai di tempat peminjaman itu. Jadi dia nggak bisa mengajukan pinjaman dong dengan datanya itu karena sudah ada pinjaman atas namanya dia sendiri. Nah, dia minta tolong sama si Umi ini minjem work permitnya. Intinya Umi ini disuruh ngambil pinjaman, nanti itu uangnya Mbak Ade yang si Ade ini yang pakai dan si Ade juga yang bakal bayar. Umi ini awalnya ragu karena kan tahu sendiri masalah uang itu, jangankan orang lain, sama saudara aja tuh bisa saling gigit gitu loh. Ibaratnya ular kita kasih makan tiap hari, tiba-tiba nggak kita kasih makan, kita yang bakal dimakan, ya kan? Apalagi ini orang lain gitu. Nah terus akhirnya setelah 1 mingguan itu dipikir-pikir lagi, itu juga intinya kayak si adik ini memohon merengek gitu sama si Umi. Akhirnya si Umi ini dikasih lah, dia yang ngajuin pinjaman itu sama apa sih namanya di sini itu loan, ya itulah pokoknya pinjaman dolar yang ditagihnya per minggu itu loh. Nah akhirnya itu sudah cair lah itu uang, nggak banyak sebenarnya, cuman $400, ibaratnya kayak itu ya nggak sampai 1 bulan gaji lah kan, $400 itu. Nah 5 hari kemudian ini si Umi ini ditelepon sama si yang ngasih pinjaman uang itu. Di teleponnya jatuh tempo cicilan pertamanya sudah datang katanya gitu. Konfirmasilah Umi ini ke si Ade, minta pembayaran pertamanya itu. Nah si Ade ini bilang belum ada uang karena belum gajian dan dia habis bayar pinjamannya sendiri itu yang apa namanya dia itu kan. Nah si Umi ini gimana caranya supaya dia itu nggak bermasalah, karena kan pinjaman kayak gitu katanya dia nelpon ke majikan, nagih ke majikan kalau si peminjamnya ini nggak merespon gitu, intinya nggak membayar lah gitu. Nah akhirnya si Umi kan takut ya, karena dia selama ini juga sama majikannya baik-baik aja, nggak pernah ada masalah gitu loh. Nah akhirnya si Umi ini pinjam ke temannya lagi buat angsuran yang pertama. Angsuran yang pertama itu kalau nggak salah 150 kalau itu sama bunganya ya, 150. Nah akhirnya aman lah ini, setelah 5 hari ini aman. Nah 1 minggu ke depannya lagi ditagih lagi ini si Umi, sama lohannya ditawarin gini, kalau nggak bisa bayar pokoknya bunganya aja dulu katanya gitu kan. Karena Umi memang nggak ada uang, belum gajian, dibayarlah cuman bunganya aja. Nah minggu berikutnya lagi ini si Umi udah bener-bener mati nih, dia bener-bener mati, dia nggak bisa minjem kemanapun dan dia belum gajian juga. Dan akhirnya si lohannya ini diblokir sama si Umi, nomornya itu diblokir karena kan diteror terus, pokoknya nelpon terus gitu. Akhirnya diblokir sama si Umi dan nggak ada tuh telepon Umi. 2 hari kemudian, Badai si Umi ini nggak tinggal sama majikan ya, karena dia jaga orang tua dan cuman berdua sama neneknya gitu loh.
Datanglah itu majikannya, majikan perempuan memnya itu datang. Memnya itu datang, tanya, "Umi, kamu ada masalah apa?" katanya gitu. Dek, itulah hatinya si Umi kan, "Ah, apaan nih?" katanya gitu kan. "Jangan-jangan masalah tentang itu," katanya. Di sini posisinya si adik ini udah nggak respon ya, udah ngilang-ngilang lah, intinya udah nggak respon chatnya si Umi gitu. Jadi si Umi ini ngadepin sendiri pinjaman yang uangnya dia nggak pakai, tapi dia yang harus tanggung jawab gitu. Nah akhirnya datanglah itu kan, cerita balik lagi ke majikannya tadi. Majikannya datang, "Kamu ada masalah apa Umi?" katanya gitu kan. Umi diem aja, dia udah tahu nih arahnya mau kemana, dia udah ngerti nih arahnya kemana. Bilang gini, "Kenapa kamu kalau butuh uang, kenapa kamu nggak pinjam sama saya? Kenapa kamu harus pinjam sama Loan? Kamu tahu mereka itu lintah darat," kata majikannya begitu kan. Umi cuman diem, Umi bilang begini, "Sebenarnya itu yang pakai uangnya bukan saya, tapi teman saya," katanya gitu kan. Terus majikan tambah marah lah, tambah marah dong, kayak, "Kamu tuh bego, kamu tuh bodoh, kamu tuh stupid," katanya gitu kan. "Kenapa kamu tuh mau dibodoh-bodohin orang?" kata majikannya gitu ya. Ada benernya juga sih, cuman mungkin Umi ini awalnya kan kasihan karena si emaknya si adik ini kan di rumah sakit dan harus dioperasi gitu. Tapi ujung-ujungnya kan memang si adik ini yang bangke gitu loh. Nah, akhirnya cekcok sama majikannya itu nggak mau mentolerir masalah ini, dan akhirnya mau nggak mau Umi ini harus di blacklist dari Singapura. Umi ini harus di blacklist dari Singapura karena dia bermasalah pinjaman yang nggak bisa dia bayar itu. Nah pas dia bilang sama si adik resikonya dia di blacklist dari Singapura ini, adik itu nggak ada minta maaf, nggak ada apa, nomornya Umi diblokir. Tapi kan akun TikToknya belum nih, belum. Masuklah Umi ke akun TikToknya si adik, komen-komen di situ. Nah akhirnya diblokir juga sama si adik. Dan ya singkat cerita begitu kejadiannya, akhirnya Umi sekarang sudah di Indonesia dengan dia yang masih punya utang sama teman-temannya yang buat nutupin bunga-bunga apa segala macam itu kan, dia harusnya dia kan bayarnya per minggu. Jadi sekarang si Umi di Indonesia, sedangkan si adiknya ini masih enak kerja di Singapura, masih melenggang bebas, dan ternyata si adik ini nggak pernah punya pinjaman pakai namanya sendiri loh. Jadi dia tuh cuma nipu, pakai datanya si Umi ini buat pinjam, padahal dia punya data sendiri tapi nggak mau dia pakai karena dia tahu resiko sebenarnya. Jadi Besti, kalau masalah duit itu di manapun lah, di Singapura, di Taiwan, di Indonesia pun, sama siapapun tuh jangan percaya masalah duit, karena kita sendiri yang bakal dirugikan gitu loh. Nggak ada yang menguntungkan soal duit, bahkan bisnis pun kan ada yang nggak menguntungkan kan, apalagi ini masalah pinjam meminjam gitu loh. Jadi buat besti-besti semuanya, jadikan pelajaran kisah ini, dan mudah-mudahan si Umi mendapatkan jalan yang terbaik, dia dapat lagi kerjaan yang lebih baik, dia rezekinya lancar, dan buat si adik semoga rezekinya seret. Ya, gedek, abis sebel banget, gedek gue. Pokoknya kayak apaan sih lu gitu loh, sama-sama kerja, sama-sama ini kok kayak gitu. Kalau misalkan lu nya belum bener-bener kepepet misalkan ya, kan bisa ngomong baik-baik gitu, "Maaf ya Umi, nanti aku usahain gini-gini." Itu kamu juga harus usaha dong, itu kan kamu yang pakai uangnya, kamu udah ditolong tapi kayak kamu yang apaan sih gitu loh, lari dari tanggung jawab gitu kan. Emang adik ini pengen diketok kepalanya gitu. Jadi besti-besti kalian harus hati-hati masalah uang, masalah asmara apapun. Pokoknya hati-hati aja. Semoga kalian semua, kita semua dilindungi di negara yang jauh dari rumah kita ini. Semoga rezekinya dilancarkan, dan semoga kita semua mendapatkan yang terbaik lah dari semuanya. Oke, bye-bye.